Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi. Acara sosialisasi Sekolah Kedinasan Tanah Merah 18 April 2023 dimulai. Kami percaya Tuhan bekerja bagi kami, Tuhan memberkati pemerintah kami yang ada, Kabupaten Bovendigul, bahkan seluruh anak-anak kami. Tuhan gerakkan hati mereka untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dan dapat berguna bagi Yesus Kristus, dan kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Naomi yang sudah meminta dalam doa. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari staf ahli Bupati bidang ekonomi. Bapak disilakan. Panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan baik untuk kita sehingga kita diperbolehkan bangun di pagi hari dan boleh melakukan aktivitas di hari ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tim sosialisasi dari Provinsi Papua Selatan yang dipimpin oleh Pak Kabid Pengembangan SDM, Pak Domin Anggawe, dengan tim yang boleh hadir di sini. Kami ucapkan selamat datang di kabupaten kami, Bovendigul. Inilah kabupaten kami dengan keberadaan kami. Yang saya hormati para tamu undangan dan adik-adik yang boleh hadir, serta orang tua dalam sosialisasi Sekolah Kedinasan. Baik, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda yang seharusnya membuka sosialisasi di pagi hari ini, tetapi karena ada urusan dinas sehingga beliau tidak ada di tempat, dan saya diperintahkan untuk membuka sosialisasi di pagi hari ini. Bapak Ibu, adik-adik, sekolah kedinasan ini sebenarnya sudah dilaksanakan lama, tapi kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepada PJ Gubernur kita yang dengan hikmat dan akal budi beliau mampu berpikir sehingga beliau memerintahkan Badan Kepegawaian Provinsi Papua Selatan agar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di 4 kabupaten yang berada di Provinsi Papua Selatan. Di Pulau Papua
Ini hal yang pertama kali dilakukan oleh Papua Selatan. Tepuk tangan dulu. Ya. Di provinsi lain tidak. Bisa cek. Ini sebuah perhatian yang sangat luar biasa dilakukan oleh PJ Gubernur dan seluruh jajarannya yang ada di provinsi. Kalau kita lihat atau kita dengar, oh ada teman saya atau dari adik-adik, kalau ini satu teman dia lulus di IPDN, dia lulus di Akabri, dia lulus di sekolah tinggi yang lain. Di sini ada STAN. Mungkin karena anak itu dia punya keluarga tahu tentang informasi ini, atau mungkin biasa dibilang orang dalam. Adik bapak kerja di Pemda, jadi dia bapak tahu informasi ini. Dia bapak kerja di lapas, jadi tahu informasi ini. Bapaknya kerja di PMG, jadi tahu tentang ini. Sebenarnya ini bukan sebuah rahasia. Sekolah kedinasan ini bukan sebuah rahasia. Sekolah kedinasan ini dibangun oleh pemerintah untuk seluruh warga masyarakat Republik Indonesia, tanpa terkecuali, tanpa memilah-milah si A, si B, si C. Semua sama rata. Salah satu contoh produk dari sekolah kedinasan saya adalah salah satu produk dari sekolah kedinasan yang dulu disebut STPDN, sekarang jadinya IPDN. Adik-adik bisa yang duduk di sini, orang tua bisa mengarahkan anak-anak, pasti bisa. Kalau orang tua dengan memberikan perhatian penuh kepada anak-anak, anak-anak juga membalasnya dengan memberikan perhatian penuh dengan cara menerima pendidikan di sekolah dengan baik dan benar. Sehingga ketika mengikuti seleksi sekolah-sekolah ini pasti berhasil. Kalau dulu zaman saya, seleksi sekolah kedinasan itu sederhana, tidak sesulit yang ada saat ini. Gampang. Seleksinya kita bawa rapor waktu mendaftar. Persyaratannya harus ranking 1 sampai 10 dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Itu saja, gampang bagi saya. Yang sekarang itu susah. Susah kenapa? Diseleksi dengan banyak persyaratan yang harus ditaati. Terus tesnya itu sistem CAT. Kalau CAT ini bahasa Inggrisnya saya lupa ini. Tetapi oh ya, computerized system test. Sekarang terkenal di anak-anak, orang tua bilang tes secara komputer itu. Nah ini susah karena tidak ada yang bisa bantu. Jadi saat ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk tim dari provinsi yang dipimpin oleh Bapak Erwin. Silakan melakukan sosialisasi. Apa yang akan dilakukan dalam sosialisasi ini? Mari kita dengar bersama-sama, kita ikuti supaya ketika kita mendaftar kita mengerti dan memahami maksud-maksud dari sistem yang dilakukan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam acara sosialisasi atau membuka sosialisasi di pagi hari ini. Kiranya sosialisasi ini diberkati oleh Tuhan sehingga kita yang hadir di sini boleh mendapatkan berkat dan dapat berguna bagi kita semua. Selesai. Ibu ayah sekalian kita beri aplaus yang meriah bagi bidang ekonomi bersama Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Provinsi dan Kepala Badan Kepegawaian SDM Provinsi untuk dapat mengambil tempat di bawah. Baik, saya akan memperkenalkan dulu. Kalau saya kan pasti sudah tahu orang lama stok apa barangnya orang lama, tapi kayak stoknya baru atau ditambah. Saya sampaikan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat rahmatnya kita bisa berjumpa kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dengan salah satu kegiatan yaitu sosialisasi psikologi dinasan. Kami dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Selatan ditugaskan untuk mensosialisasi kegiatan ini. Kami ada 4 orang. Kalau sudah berdiri bicara begini pasti Bapak Ibu sudah tahu. Orang Tanah Merah dong bilang tuh Pak mantan Makot, mantan distrik Manowo, jadi sudah tahu pasti bukan saya. Saya ditemani oleh 4 rekan saya, rekan kerja. Salah satu kita datang berpasangan, 2 bapak 2 ibu. Saya dari Provinsi, kemudian Pak Ronald Kasiu, beliau dari Kabupaten Merauke ke Subang, pengembangan kompetensinya jabatan. Kemudian dari Asma, Ibu Ingrid, Kasubag Bekasi. Kemudian dari MAPI, Ibu Rasulu. Jadi untuk datang ini Pak semua ada MAPI, Asma, Merauke dan Provinsi dipersatukan di kantor itu BPSD. Jadi kita mau sebenarnya tidak mau tahu semua, tapi Pak Ketibu di situ untuk sama-sama bekerja. Ya baik, Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan salah satu program atau salah satu kebijakan untuk peningkatan sumber daya manusia, khusus OAP, bukan berarti yang lain tidak ya. Yang lain juga semua punya kesempatan untuk ini, tapi ini kita lebih khusus pada OAP, di mana Pak PJ lewat kebijakannya, lewat programnya untuk meningkatkan sumber daya manusia khusus orang asli Papua diturunkan ke kami di BKPSD untuk melaksanakan hal ini. Ini semua belajar dari pengalaman yang terjadi, sehingga beliau melakukan suatu terobosan untuk membuat kegiatan ini. Next, silakan Bapak Ibu sambil buka dari brosur, dilihat
Saya tidak mau, artinya kalau saya dulu saya sampaikan, saya bisa ngomong lagi nanti begini kan, lebih bagus kita simpel saja. Aduh, ini rasanya di sini, ini caranya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana. Yang tadi Pak staf ahli sudah sampaikan bahwa sangat Pak staf ahli orang itu, lo terkenal itu istilah chat itu. Chat itu tidak ada. Mungkin saat itu mereka juga terkenal barang ini. Tidak ada. Mungkin dia punya persyaratan simpel saja, tinggi badan, Iya. Sehat. sehat, rapotnya menunjang, terus saat itu SMA-nya itu cuma SMA IPA saja. Betul. Ya. IPA saja. IPA saja, tidak ada yang lain. IPS maupun bahasa itu konex. Istilah anak sekarang bilang next itu kan lewat, tidak memenuhi syarat. Dan salah satu tadi Pak Staf Ahli sampaikan bahwa beliau juga merupakan hasil dari sebuah kedinasan. Beliau sudah hasil. Waktu itu saya belum hasil, kagak bodoh. Karena apa? Kurang tinggi, 1 senti saja. Sekarang kan tidak ada, tidak perkembangan itu. Hanya perkembangan dia jalan ikut sampai kita istilahnya dengar chat itu. Orang tua juga pasti chat ini apa ya? Karena waktu kita sekolah itu tidak ada istilah chat. Yang kita pikir chat itu ya pikir chat ini. Sekarang kan tidak implementasi komputer asistes. Ya, anak-anak sekarang yang sudah kelas 3 pasti ujiannya juga komputer toh. Itu tidak berkembang. Silakan KKI Jens. Lanjut. Ini sama dengan yang ada di brosur yang Bapak Ibu ada pegang, anak-anak ada pegang. Tahun ini kami programkan untuk masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi Papua 10 anak OAP untuk difasilitasi supaya adik-adik Bapak Ibu mengerti bahwa tidak ada, bukan kami membiayai atau kami beasiswa, tidak. Sebelum masuk sekolah itu ada di punya perangkat. Sebelum kecil sana, coba sekarang kami sosialisasi. Nanti adik-adik mereka mau mendaftar. Ini kira-kira bagaimana cara mendaftarnya, linknya ada di mana. Setelah mendaftar pergi bayar di bank sana. Nanti bilang chat ini pasti ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Terus chat ini apa? Masuknya ruangan notes nanti pegang mouse ini langsung sudah keringat. Ini padahal ini hasil kuliah tidak main-main punya. Nah itu nanti kita dampingi. Daftar, ada kendalanya di mana, dampingi. Kemudian 10 orang UAP ini kita minta rekomendasi Pak Bupati untuk 10 orang. Dalam hal ini yang pertama pasti dia tidak mampu, tapi punya keinginan, kemampuan untuk melaksanakan itu rekomendasi 10 orang. Untuk yang lain silakan.
Kami fasilitasi dari dia daftar, kemudian nanti dia berangkat ke Merauke sana, kita tanggung dia punya tiket sampai di Merauke. Misalnya kalau chatnya di Jayapura, kita atur lagi dia punya tiket berangkat ke Jayapura, ditanggung makan minum di sana. Setelah dia tinggal di sana, sebelum dia chat itu ada kasih perhatian dia lagi bagaimana cara strateginya untuk bisa cek. Kadang anak-anak juga dengan anak-anak, kita orang tua saja kalau berhadapan dengan itu, gampang kan? Sebentar masuk begini pas dalam ruangan ketemu dengan barang itu langsung. Kayak dia lari 100 meter begitu yang kirinya jauh dia keluar besar-besar dulu. Palanya sih demam, mulai langsung demam kaki. Nah itu dia butuh pendampingan untuk sampai ke situ. Setelah sampai ke situ, itu tidak ada yang bantu. Hanya anak dengan komputer dan terutama Tuhan dia akan menjawab itu. Kau dapat jawab soal itu, kalau orang tua itu pasti saya kasih tahu. Orang tuanya bertanya cari. Ini saya karena lihat di situ ini anak kalau cukup cepat jawab bisa cepat begini. Kegelisahan itu ada muncul di orang tua. Kalau anak juga di dalam ada keringat jago. Bisa menjawab bagaimana? Artinya bapak langsung masuk ini punya sasarannya saja. Ini pengalaman. Anakku orang tua di luar dan atau di layar juga punya hati juga bagaimana. Atau mungkin anak dia dari kerja. Sampai dia dekatnya sampai awal ke orang tua ini bisa juga. Karena kecemaran itu kan tidak ada yang dampingi. Penentuan itu ada pada. Nah untuk nanti supaya bisa jawab itu barang nanti gitu, itu fungsi nanti kita dampingi. Kalau kau urus itu sudah, yang lain urus ya kesehatan sampai fisiko apa semua itu kita akan dampingi sampai depan kampus yang kau pilih itu sekolah apa. Kalau gagal, kita mau pulang sampai depan rumah, kembali ke orang tua. Begitu. Langsung ke situ. Berikut Pak, ini sekolah ini di proses ini. Ini ada tahapan. Tetapi di proses itu ada 8 kalau tidak salah dalam sekolah kedinasan. Anak-anak sekarang itu lebih tren itu sekolah buat itu dia. Ya, pasti banyak yang lari ke situ. Paling masih ada 8 dan 7 yang kosong itu. Ada statistik, ada perhubungannya, Kemenham punya juga ada, BMG juga ada. Rata-rata lari semua ke STPD itu ada apa? Bertanya. Semua kamu lari ke situ, sedangkan formasi yang lain ini masih kosong. Ada 7 kedinasan ini masih kosong. Itu sama dengan STPD akan kembali sekolah selesai sama. Kalau STPD itu datang dia terpakai balon-balon. Di sekolah saya tidak pakai balon-balon. Yang lain semua perhubungan tetap dia kembali bertugas balon. Imigrasi. Hanya karena inilah yang kita
kita mau coba sosialisasi sehingga seperti begitu ada laporan kedinasan. Nah ini tahapan seleksinya. Ada IPDN, Politeknik Keuangan, kemudian statistik. Ini ada beberapa dari statistik, dari kehakiman. Nah ini Politeknik dengan Politeknik. Ini kehakiman, kemudian perhubungan penyanyi. Kalau perhubungan itu banyak di sekolah kedinasan. Mau kereta api, penerbangan, segala semua ada di situ. Tinggal dipilih. Terlalu banyak. Kamu pilih yang mana pasnya dengan saya. Tapi lupa juga kalau itu punya. Ini rata-rata itu ada di peserta di situ. Menyesuaikan dengan sekolah yang ada. Kemudian ada sandi negara dan sekolah tinggi intelijen. Ini berapa lembaga kementerian yang membuka untuk sekolah kedinasan, dan ada juga yang secara reguler, dan ada juga yang disebutkan di situ untuk afirmasi khusus OAP. Oke, ini sekakatis. Ini secara rinci PDN punya. Ini kalau secara rinci PDN. Yang di brosur itu dia punya bagian depan sana. Nah ini kalau ini bisa secara rinci PDN. Cara daftarnya bagaimana? Berapa kali saya juga sudah dihubungi setelah brosur, terus kita sampaikan cara daftar. Ada di punya link di situ. Masuk di Dikti linknya. Ada adik-adik yang sudah daftar. Sudah ada ya? Dan movie itu saya dari grup siapa dalam movie itu. Saya buat informasi semua di sini. Tanya kita coba komunikasi itu. Bukan kita pakai kata ini, jangan berarti bantu kita dulu nih. Sebentar kami akan dampingi. Yang belum selesai akan sampai dengan selesai. Kalau jalan ini jadinya diputusnya gimana sudah komunikasikan dengan Kominfo. Kalau satu KTP sebagai tolak KTP ada orang untuk capek bapak dan dulu gini. Pergi ke sana saja nanti divalidasi supaya itu hadir. Pertama itu pemerintah hadir untuk seperti fasilitasi. Jadi masa fasilitasi itu berarti semuanya itu nanti difasilitasi, dipermudah. Kalau dulu tuh masuk ke begini, gangguan jaringan apa saja itu pasti jalan sendiri lagi ke sana. Ada sesuatu di tahap mana? Ada tahap pendaftaran yang mungkin saat sekarang banyak kendalanya itu khusus yang STPD. Yang STPD itu pasti akan diminta rekomendasinya dari MRP khusus STPD. Kalau yang sekolah kedinasan yang lain, surat keterangan atau berdomisili dari kepala
Hati-hati itu juga kan ada jadi Tuhan semua di situ. Itu secara teknis nanti kita dampingi hal itu. Bapak Ibu, adik-adik, silakan. Ini punya rencana saja. Tetapi ketika melihat di sini, ini nanti kita masuk cara bikinnya bagaimana. Kami akan apa? Kominfo pun sudah kami komunikasikan, mereka pun juga diserahkan siap dengan komputer, dengan laptop, semua hampir mereka untuk daftar. Sekarang adik-adik tinggal siapkan yang tidak persyaratannya. Ini ada yang tidak persyaratannya. Itu pun semua nanti di scan, ya, baru dibikin dalam bentuk PDF dengan skala yang sudah ditentukan, baru dikirim. Orang bapak staf ahli orang itu dulu bukan kayak begitu. Fotokopi juga mungkin tidak ada, kan? Mungkin ketik juga tapi pakai mesin ketik itu berada. Jadi manual orang bisa bilang, tapi sekarang kalau adik-adik sekarang sudah tidak manual, sudah terkembang. Memang dipaksakan, apapun kita belum bisa dari tidak, tapi kita dipaksakan untuk itu ikut para kita. Terakhir bercoba kita tuh, Bapak di rumah ada HP? Ada. Ketika sudah bisa, itu kan, masa HP dunia maya saja bisa, masuk bikin daftar itu aja nggak bisa. Itu kita dituntut untuk mengikuti perkembangan itu. Lebih lanjut, silakan bertanya. Saat sekarang. Kalau ada atau hal lebih teknis lagi, atau mungkin atau kita bisa 10 orang saja, tidak 30 kah, 40 kah, ini anak-anak di Bovendigo baru terlalu banyak. Tidak ada berapa SD atau SD yang tambah SMA. Karena tadi tulisan itu kan masing-masing kabupaten 10 orang. Ini kami baru mencoba untuk melaksanakan hal ini program baru. Berharap setelah ini tahun depan kami provinsi dan kabupaten akan sinergi dalam arti akan bekerja sama. Kabupaten udah banyak warga, kalau tidak ada sudah ada berapa di situ. Macam mau kita lihat di mana saja. Asal sekian, maksudnya kita provinsi sekian, kita bikin anak tahun bawah. Kemarin teman-teman dari NAPI, mereka sosialisasi seperti begini. Itu ke provinsi, karena kita masing-masing kabupaten 10, MAPI-nya itu langsung bupatinya bilang saya tanggung 20 orang untuk hal ini. Jadi 30 semua bergabung, gas dan itu tes cek sama-sama. Berharap tahun depan bisa banyak lagi untuk sekolah kedinasan. Selain sekolah kedinasan, ada juga sekolah-sekolah yang lain. Tapi kalau sekolah kedinasan yang dia punya delapan ini, itu bisa pikir, kok sekolah saja keluar sudah tidak perlu pergi melamar lagi sekolah, tidak keluar sudah orang tua berapa? Yang dari SMA, SMK Santi Yosef ada, SMA Santi Yosef,
ada beberapa lalu ada yang sosialisasi di sana. Ibu karena STTD itu ada 2 orang. Anak-anak Bufedi kemarin datang libur. Mereka ada sosialisasi di SMK 1 SMA. Puji Tuhan, kebetulan perempuan yang itu perempuan. Tahun ini dia selesai di STTD-nya. Kalau di brosur ada lihat foto itu, saya minta permisi ya Bapak bisa masuk foto lah. Itu 2 anak perempuan itu dari Bufedi semua anak Papua. Lahir saja di kota 9 saja dia bisa. Dia saat-saat sulitnya itu. Jadi mana ini tidak ada usaha tidak, saya mau punya kemampuan dengan ikuti orang tua sedang mengatur baik itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak terlalu banyak begitu bicara teknis-teknis itu, karena nanti mungkin dari bapak-bapak orang dari BMKG, kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan sekolah yang ada di bawah naungan dan bimbingan mereka. Dia akan tutup sekolah kedinasan ini tanggal 30 April ini. Jadi saat sekarang mungkin teman-teman mereka ini pas beberapa hari mungkin ke depan mereka balik, saya masih tunggu di sini. Nah, kalian libur lebaran. Habis libur lebaran masuk gak usah pamit ke Pemda Bufedi untuk ke Merauke bertugas lagi di sana. Jadi tetap Bapak masih di sini untuk dampingan kalian. Kominfo juga saya sudah hubungi sewaktu-waktu kalau anak-anak kesulitan pulsa, kesulitan jaringan, terus tidak ada pulsa, mesti pergi ke Kominfo. Ada Pak Dedi, yang rambut suntik bang sampai. Pak siapa? Otis. Ini beberapa bulan lalu sudah lupa lagi dia. Ada Pak Otis di Kominfo, ada Pak Dukcapil, kalau memang KTP belum divalidasi nanti beliau siap waktu itu. Kominfo siap jaringan frekuensi, mereka akan dampingi datang. Adik-adik tinggal lihat ibu kesadarannya apa, di fotokopi, jam scanner. Teman-teman dari KPKW juga sudah siap itu jam scanner sana. Hari ini atau besok sampai besok lusa kita kasih dia supaya libur itu kan tenang, mulai baca-baca buku persiapan. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Bila mau bertanya silakan. Ya, terus mungkin orang tua silakan. Kalau memang tidak ada, saya bersedia untuk dari Kemenham ya, Kemenpagar terkait dengan sekolah kedinasan di bawah naungan
Kementerian Hukum. Saya bekerja di lapas PNS. Sudah lama saya mengabdi di daerah ini, mulai tahun 90. Saya pernah dimutasi ke Merauke, ke sesuatu hal. Saya pindah lagi, pemerintah pakai saya lagi sebagai penjaga. Begitu kan. Salam sehat semua. Baik, apa yang telah dipaparkan oleh Bapak tadi, memang ada penerimaan di Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Kapan saja tidak terlalu muluk-muluk, tidak apa, sama saja dengan IPDN dan lain-lainnya. Tapi kemungkinan kalau di sekolah hakim, Akademi Imigrasi dengan sekolah kedinasan dan pemasyarakatan, mungkin ada tinggi yang diselidiki. Bedanya sih ada tinggi. Fisiknya, ya. Jadi yang satu lagi, kalau di sekolah Akademi Imigrasi itu paling sedikit tahu sedikit Inggris sudah, karena sasarannya orang luar negeri. Kalau yang lain yang sama, berbadan sehat, cuma bedanya di sini. Jadi kapan saja, tidak usah takut-takut, coba. Karena saya dulu yang perempuan nomor 2, sebelum berangkat ke Medan sekolah, dia ikuti dulu di staff. Sayangnya dalam besar saya bilang, wilayah selatan di Merauke, dapat besar. Ada yang mendamping satu besar, baru nanti lagi tes kemana lagi. Begitu, berusaha. Habis dari sana sekolah, ada yang tahu juga, puji Tuhan, anak saya perempuan juga, karena sekolah di Medan, lolos ke IPA. Jadi pembinaan di Jakarta dulu. Jadi dasarnya tahu speak Inggris lah. Terus, jadi bukan memang kemungkinan besar kebutuhan kalau tidak ada kendala, karena saya perempuan itu ke Jepang kontrak. Perusahaan bulan kali. Jadi untuk adik-adik berusaha. Macam bapak juga berusaha ke sini, tugas dulu pedalaman istri masih 12 menyala, tapi tetap itu berusaha. Apa jadinya? Ya, bapak sini sudah saya, sudah banyak dengan saya. Jadi setelah pindah ke Merauke, saya ada sesuatu hal. Saya menjawab di sini, dipakai lagi. Beda dengan rencana manusia. Jadi sambil berdoa adik-adik, ikuti apa? Kapan saja sambil kita berdoa. Tetap terlaksana saya. Oke, sekian dulu paparan saya pagi hari ini. Saya terima kasih. Selamat pagi. Tugas Stasiun Meteorologi Tanah Merah. Itu unit pelaksana teknis dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Tadi sudah pas datang saya bawa brosur, mungkin sudah lihat di dalam terkait dengan persyaratan dan lain-lain, mungkin tidak jauh beda dari sudah dijelaskan. Kemudian akan saya jelaskan di sini mungkin terkait dengan program studinya dan kalau dari pengalaman saya juga salah satu produk dari situ lulusan STMK, jadi dulu masih
masih akademi meteorologi, klimatologi, akademi meteorologi dan geofisika. Nah, sekarang sudah lebih meningkat lagi pendidikannya dari lulusan yang 3 sekarang sudah ada program sarjananya. Jadi dia sudah berubah menjadi sekolah tinggi meteorologi, klimatologi dan geofisika. Di dalamnya itu ada beberapa program studi jurusan ya. Dalamnya ada beberapa jurusan, salah satunya meteorologi. Seperti saya, di sini kami mulai penerbangan. Tugas kami mencatat kejadian cuaca yang terjadi di Kabupaten Vendigul, hujan, panas dan lain-lain. Kami mencatat itu dan juga melayani penerbangan. Karena dalam penerbangan itu, penerbangan itu membutuhkan data-data meteorologi. Kalau yang pernah dari pesawat dengan suhu sekian, tekanan sekian, kecepatan angin sekian, nah, itu sumber informasi cuaca itu dari BMKG. Tapi yang melihat komunikasi dengan pilot, orang navigasi penerbangan. Maka kami mencatat informasi cuaca, gitu. Mencatat kejadian fenomena alam cuaca yang terjadi di Vendigul. Nah, terus yang kedua ada jurusan klimatologi. Klimatologi itu ilmu yang mempelajari tentang iklim ya. Jadi itu cuaca itu dalam jangka panjang. Jadi bisa cuaca 30 tahun rata-ratanya seperti ini. Itu pelajaran tentang klimatologi. Dia melayani pertanian dan perkebunan dan lain-lain. Terus ada juga kalau di daerah wilayah timur mungkin belum terlalu berpengaruh dengan kualitas udara, tapi sebenarnya yang klimatologi ada juga tentang kualitas udara. Itu di wilayah barat mungkin sangat penting. Kalau kita di sini mungkin masih udara masih segar karena masih banyak hutan dan lain-lain. Terus yang ketiga ada jurusan geofisika. Nah, jurusan geofisika itu ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Jadi ada gempa di BNG, ada gempa di Jayapura yang terjadi terus-menerus. Nah, itu tugasnya orang geofisika. Gitu. Tapi di situ ada dibedakan juga jenis gempanya. Kalau yang dipelajari oleh BMKG atau tugas BMKG yang jurusan geofisika itu terkait dengan gempa yang bukan berasal dari gunung berapi. Kalau yang untuk gunung berapi itu ada petugasnya sendiri, ada instansinya sendiri. Kalau yang kami kan gempa yang bukan berasal dari gunung berapi. Terus salah satunya tsunami. Geofisika itu mempelajari tentang tsunami. Jadi ada peringatan dini, tanda-tanda kalau kita di kabupaten lain atau kota lain yang ada laut, itu pasti ada kerjasama BMKG dengan penanggulangan bencana daerah. Nah, itu ada dibuat kerjasama untuk peringatan dini dan lain-lain terkait dengan tsunami. Dan juga di dalamnya mungkin ada pelajaran tanda waktu dan lain-lain, seperti pengamatan hilal untuk lebaran apa itu dilaksanakan oleh jurusan geofisika. Yang keempat, yang terakhir itu jurusan instrumentasi. Instrumentasi ini terkait dengan peralatan. Peralatan itu dia semua bidang tadi yang saya jelaskan, 3 bidang tadi. Instrumentasi tugasnya dia pemeliharaan alat dan lain-lain yang terkait dengan semua itu tugasnya orang instrumentasi. Jadi kalau ada rekan dari di sini yang mau mendaftar, persyaratannya sudah ada dan sudah dijelaskan Pak Domin juga. Silakan nanti kalau pilih ya silakan dipilih, nanti dibantu oleh dari bagian pengembangan sumber daya manusia Provinsi Papua Selatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Iya, saya tidak tahu ada tim nasional produk data, produksi organisasi data, luar biasa.
Jadi itu yang berhubungan dengan alam. Kalau kita berpikir dengan sebentar bisa panas, itu orang BMKG yang tahu. Dan saya misalnya dalam grup itu selalu saya ikuti di situ ada laporan cuaca. Lalu dia cuaca panas, dia hujan dan apa sih. Perkenalkan, nama saya Waiburi Simanjuntak. Saya berasal dari Kota Medan. Di sini saya mewakili dari teman-teman Statisti, di mana teman-teman alumni dari STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika Negara, yang dimana pada saat ini mereka ada kegiatan di distrik, dan untuk Minggu Kepala sendiri berada di Jayapura, ada kegiatan terkait survei. Baik, sebelumnya saya mohon maaf bahwa saya sendiri tidak berasal dari sekolah kedinasan, namun berasal dari jalur umum ya. Jadi kalau untuk PNS itu di statistik itu ada dua kategori. Yang pertama sekolah kedinasan dan yang kedua jalur umum. Nah, di mana saya sendiri berasal dari jalur umum. Tesnya itu di tahun 2021. Maaf juga, saya baru minta brosur itu 10 menit yang lalu dan baru dikirim dari provinsi. Saya boleh baca sedikit profil tentang seputar Politeknik Statistika. STIS itu Sekolah Tinggi Ilmu Statistika Negara, merupakan perguruan tinggi sekolah kedinasan di bawah naungan dari Badan Pusat Statistik. Nah, STIS itu terdapat 3 jurusan. Yang pertama D3 Statistik, yang kedua D4 Statistika, dan yang ketiga itu D4 Statistik Komputasi. Jadi terkhusus untuk adik-adik SMA, SMK di Kabupaten Bovendigul yang mau masuk sekolah kedinasan STIS harus mempersiapkan diri atau preparing dari awal ya, dimana itu statistik harus dituntut punya nilai matematika dan bahasa Inggris yang bagus. Standarisasi dari statistik sendiri, nilai dari matematika dan bahasa Inggris itu minimal 8. Hampir sama mungkin ya dengan sekolah-sekolah kedinasan lainnya, standar nilai basically dari matematika dan bahasa Inggris ada 8. Kemudian, nah untuk tahapan-tahapannya dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistika sendiri itu ada seleksi administrasi, kemudian disusul seleksi kemampuan dasar. Seleksi kemampuan dasar itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama TWK. TWK itu tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan itu meliputi dari Undang-Undang Dasar, Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan bahasa Indonesia. Kemudian TIU, tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum ini ada kategori verbal, figural, numerik, dan matematika dasar. Dan yang terakhir itu TKP, tes karakteristik pribadi. Di mana tes karakteristik pribadi ini mencakup kepribadian kita sendiri ya. Jadi adik sekalian itu nggak boleh pada saat menjawab soal-soal itu nggak boleh yang asal-asal, karena itu mencakup dari karakteristik pribadi kita sendiri. Nah, setahu saya itu untuk Presiden dan ISKD ini itu untuk PWK 65, kemudian untuk PIU itu 80, dan TKP itu karena HOTS ya, jadi nilainya itu dinaikin jadi 165 begitu. Jadi contohnya nih adik-adik tes seleksi kemampuan dasar, PWK-nya itu 65, PIU-nya itu 75, TKP itu 180, tetap nggak lulus ya, karena harus memenuhi passing grade begitu. Atau TKP-nya 180, PIU-nya 100, tapi PWK-nya 60, tetap nggak memenuhi passing grade karena harus memenuhi batas ambang passing grade begitu. Nah, pesan-pesan dari saya untuk adik-adik SMA di Bovendigul, tetap semangat untuk mencapai masa depan, karena dream believe in humanity heaven and make your dream come true. Karena sesungguhnya kita adalah generasi bangsa yang patut untuk menggapai mimpi-mimpi. Jadi kehadiran adik-adik sekalian
di sini mungkin adalah salah satu mimpi untuk bisa sekolah di kedinasan. Jangan takut untuk mencoba, tetap work hard, so you good man, karena apapun yang menjadi cita-citamu ketika engkau tetap berusaha untuk mencapai impianmu, pasti kamu akan bisa. Nah, untuk bisnis ini sekolahnya itu gratis ya. Jadi jangan takut untuk mencoba karena nanti sekolahnya gratis. Kemudian tapi nantinya ada dikenakan biaya 300.000 untuk tes SKD. Jadi itu cuma sekali doang gitu. Jadi itu sekian dari saya. Atau mungkin ada yang bertanya dari anak-anak saya? Dari biaya pendidikan ya Pak, biaya pendidikan itu ditanggung oleh sepenuhnya oleh SIS gitu. Itu saja sih. Ada lagi yang bertanya? Dari rapor atau hasil tes setelah itu punya tes itu yang diinput. Matematika sama bahasa Inggris ya Pak, jadi minimal harus 8. Itu diambil dari rapor semester 1 sampai semester 5. Itu diambil rata-ratanya. Gitu. Tapi itu hanya untuk persyaratan administrasi. Nanti setelah SKD kalau lulus grade ada tes matematika dasarnya lagi, dan itu punya investigasi sendiri. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Kita pakai matematika itu apa pelajaran matematika ayam. Lari-larinya dan kira SMA itu berarti itu berharap di statistik ada. Statistik, meteorologi itu orang yang bicara hitung. Jadi harus kuat nilai rata-ratanya. Di antaranya matematika, mungkin IPA, bahasa Inggris. Apalagi kalau mata pelajaran bahasa Inggris ini pasti adik-adik ini kalau mata pelajaran bahasa Inggris itu macam masukan bahasa Itali. Padahal di sekolah atau di segala macam itu dibutuhkan bahasa Inggris untuk semuanya. Termasuk chat juga itu sedikit ada bahasa sekali di sini, bahasa Inggrisnya. Tadi Bapak dari statistik ini dia jelaskan dan beliau juga alumni ya, atau tidak pernah dari statistik itu sudah ada prosesnya di situ. Secara reguler nilai rata-ratanya itu 8 dari 7 itu reguler berarti secara umum. Kalau ada yang orang buka di situ misalnya statistik tidak bukan lagi dari reguler dan afirmasi. Kata afirmasi itu berarti dikhususkan oleh UAP. Mungkin dia punya standar 8, mungkin UAP dia turun 7. Itu dikhususkan untuk OAP. Pulang hidup satu matematika punya, taruh sampai 8 ini. Cuma lihat bunyi, cuma 7 saja. Sudah kasih masuk di informasi ini. Itu dikhususkan. Ada beberapa daerah di wilayah timur yang ada informasi. Salah satu Papua dan Maluku, kemudian ada Nusa Tenggara, kalau saya tidak salah. Kalau Papua lebih khusus lagi untuk sekolah kedinasan. Terkait dengan ini kita masuk ke gratis ini, memang dia punya biayanya gratis. Orang tua tidak perlu setiap bulan kirim uang. Belum mana dia telepon uang kos, dia mesti tinggal baru sekarang dia sudah tinggal, dia harus biaya kuliahnya lagi, uang semester, sudah bayar kos, anak punya makan minum,
terus biaya semester, belum fotokopi, itu kalau dirincikan itu total itu tidak main-main. Yang dimaksud dengan gratis itu ya kayak tadi itu, ada pola pengasuhan, itulah yang dipakai untuk sekolah kedinasan. Semua ditampung di asrama, makan, minum, kencing, berat, di situ. Macam begitu. Cuma anak dia mau jalan lebih sekali pilihan mall. Pilihan mall itu kan juga begini. Lagi. Oh. Bapak mungkin yang tadi saya bikin perincian kalau sekolah biasa toh, uang makan, uang kos, uang kuliah, ini 3 pos ini saja. Tahun sekarang itu dia sudah bunyi 7. 3 anggaran ini Bapak dia tidak perlu bayar itu karena sudah dijelas tidak sudah. Masih ada dia punya uang jalan-jalan pergi cuci mata di mall. Saja. Itu pun mereka mau keluar istilahnya izin pasien istilahnya kalau sekolah kedinasan. Mungkin hari Sabtu saja, hari Minggu sudah balik. Berapa jam saja dikasih izin. Tapi kalau di luar tanpa izin, tahu. Bapak di sini dia tinggal ragu, mama tinggal ragu dan. Tapi kalau di kedinasan sama, masuknya juga bapak dan mama ragu karena tidak dengar suara anak dia telepon. Jadi ketika kalau mereka masuk di situ komunikasi agak susah. Karena bapak ibu sudah memberikan kepercayaan kepada sekolah itu untuk bina anak dengan proses pengasuhannya selesai. Tapi kalau di luar jam berapa telepon anak bisa dengar suara. Termasuk itu yang dari sebelah gratis makan, gratis bayar itu, uang kuliah itu pemerintah tanggung semua. Cuma kalau ada yang bilang, saya tinggal lama saya pilih libur kembali ke libur, tanggung jawab ada di orang tua selamat dan balik. Karena itu sudah di luar dari ikatan dinas tadi. Mau datang Natalan mau libur jadi pergi di orang tua melihat anak itu. Itu pun dengan surat izin dia jalan. Dia keluar dari kampus, dia bisa pakai preman ini dia ke jalan dengan dia baju itu menandakan dia. Tiba di depan rumah jadi pintu langsung bapak lihat itu bapak tuh mama tidak sedang dengan anak. Ih, kemarin itu baju preman sekarang sudah datang dengan begini kan? Itu dilatih di situ, itulah yang tidak gratis. Ketika anaknya mau pulang, itu tidak gratis. Harus lakukan kirim tiket pergi pulang. Tetapi untuk makan, minum, kuliah selama di dalam itu semua ditanggung oleh negara. Setelah kau selesai dari situ punya nih mengabdi lagi ke negara. Bapak dan mama tidak perlu bawa pergi dulu tinggal atau macet ini kapal penerimaan ini bukan udah bukan penerimaan ini tidak pakai barang itu. Terus saya tidak pakai barang sudah jadi orang tua menjadi kebanggaan orang tua. Sudah ini usul kerja, tidak perlu lagi bikin surat lamaran, daftar sini, daftar barang-barang itu orang di provinsi ini dari mana bapak ibu sering beraya ini bagaimana untuk semua itu ada
yang tadi saya ngomong itu pola penyesuaian. Jadi anak di kesana dan nanti harus jadi sama-sama desa-desa. Ada pola pembibitan. Pembibitan berarti itu dia dengan Pemda dengan lembaga pelaksana ini mereka 50-50 hasilnya. Tetapi kalau pola penyesuaian semua diatur oleh lembaga sekolah kedinasan. Kalau pola pembibitan dari pemerintah daerah dan lembaga kedinasan. Begitu. Jadi Bapak punya maksud gratis itu yang tadi saya kasih tahu. Gratis semua untuk kedinasan. Tetapi mau pergi mau naik angkut ke mau pikir mau beli parfum itu tentu apa dong? Bapak dia tidak kirim yang banyak, mungkin dia kirim yang SMA kuliah itu sudah. Terus mau kembali ke Profendigo lagi perhatikan perhentikan itulah yang menjadi tanggung jawab orang tua ketika anak pulang untuk berlibur. Tapi aku pulang pergi di luar tidak ada itu juga saya pasti kalau itu sudah mau tinggal lagi selesai bisa. Gratis maksudnya begitu. Jadi gratis ini kayak ini. Kita proses lulus kesehatan semua selesai antar sampai di depan kampus. Dia wakil orang tua kita serahkan ini anak. Ada orang tua yang bilang sudah pergi sekolah ini, selesai pulang. Itu kan tidak ada keluarga biaya, tapi kadang anak juga nih kesana aku mau libur lagi jadi. Kasih tiket dan lain-lain. Itu seperti begitu. Yang berikut tadi Pak Kondraus apa ya? Oh gratis, iya. Gratisnya begitu, itu agak sedikit beda. Kalau yang di luar ikatan dinas, universitas lain, itu Bapak tahu itu macam orang bilang dapat dipindah begitu. Di sana juga ada, di sini juga ada. Kalau ikatan dinas, dia ke sana ada yang sekian. Terima kasih yang berikut dari sekolah kedinasan. Seharusnya dan berdoa bersama kepada sukses. Itu juga pertanyaan dan ditanya-tanya kenapa bisa sampai tidak berapa hari ini baru datang. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa Provinsi Papua Selatan ini dia baru dibentuk tahun yang lalu. Kemudian dia tidak berjalan. Personilnya diimpor masuk untuk bekerja. Salah satunya yang ini. Dari Januari itu kami dari Profendigo salah satu saya yang dimutasikan ke Provinsi Papua Selatan. Kita dari Papua dari sebelah dari Profendigo, dari MAPI, dari ASMA, dari Merauke. Kami memang kendala di personil untuk pegawai yang akan melaksanakan aktivitas kantor. Kemudian masalah target itu bukan hal baru. Sehingga kami berupaya sampai dengan anggaran itu bisa dilaksanakan pada pertengahan bulan April ini. Pas bulan April ini banyak libur lagi. Sudah pasca. Terus kita nanti pasca tanggal 15 ini sudah libur lagi.
organisasi kali ini dengan harapan besok itu pasti dibuatkan. Ketika sudah ada yang saya sampaikan, sudah ada sinergitas, sudah ada kerjasama antara provinsi dan kabupaten, sehingga mungkin besok-besok itu bukan kita lagi dari provinsi yang ada. Orang PKD Provinsi sudah kami yang lanjut sosialisasi. Hingga mungkin kita bilang saya kirim sekian, saya bersekian sosialisasi dan agak sedikit terlambat. Jadi kami mohon maaf atas keterlambatan untuk kejadian ini. Dan ini mungkin baru. Jadi barang baru yang belum mungkin cepat ya kemarin harus kita coba baru. Kemudian untuk yang berikut adik-adik setelah ini mungkin nanti secara teknis akan kami dampingi, akan kami khusus perempuan. Mungkin pulang ke rumah, orang tua juga ada yang itu sudah tetap di mana. Tetapi kalau orang tua itu ada yang mesti bangun pagi, ternyata menampilkan perempuan ada yang sudah diingat. Matahari 10 dulu baru dia pulang. Dia bawa dia ibu, kasih ibu nafas. Ya, kita pasti ada sama sekali ini gimana? Mendampingi orang tua dengan keterbatasan masing-masing orang tua dan keluarga, sehingga kami siap fasilitasi itu, mulai dari proses pendaftar sampai dengan selesai. Khusus untuk 4 kabupaten itu 10 orang dulu. 10 orang itu akan difasilitasi oleh BKPSDM Provinsi Papua. Tadi dari statistik yang disampaikan ini setelah daftar beberapa nomor tes itu pasti kurang. Kalau statistik 300, jadi tahu yang SDPDM, kemudian yang perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, yang meteorologi itu beda-beda, dia punya beda. Harus bayar itu dulu, baru aku kembali supaya nomor pendaftar dia tinggal siap. Ini semua pengalaman dari pengalaman. Dan kalau pergi daftar ini, si orang lain nanti sudah bayar. Atau mungkin Bapak sudah bayar, Syawal sudah berkumpul, datang kita ganti. Ini fasilitasinya. Setelah diganti, baru tahap berikutnya. Kalau mau pergi ke Pulau sana, mestinya diperiksa kesehatan dulu. Setelah periksa kesehatan awal di situ, selesai berangkat ke Jayapura untuk tes ceknya. Berangkat ke sana kami fasilitasi lagi. Itu sudah obatnya 10 orang. Maka itu pun kita akan minta rekomendasi dari Pak Bupati. Tadi kita sudah dengar banyak. Itu pengalaman mereka yang alumni apa semua. Tapi saya mau cerita pengalaman saya orang tua. Orang tua yang sebenarnya nanti besok puji Tuhan perjalanan Juli sudah selesai. Dan tadi saya bilang karena gak bisa berkosa. Ini 3 perempuan. Sebulan melakukan Pak termasuk saya Gaiko, juga zaman juga lain bersatu Pak Manasya Pasui punya perempuan dengan almarhum Pak Paskalis Minggu yang biasanya tugas Satpol PP. Memang pertanyaan tadi dari Pak Stafati seperti ini lagi
mana? Memang COVID ini semua berbuah. Nah, ini kan memang dikurang lagi ya. Saya kemarin itu 3 kali dites. Tes pertama gagal, tes kedua gagal, tes yang ketiga dia sendiri. Dia sudah kuliah di UST, dia sudah semester 5. Dia lulus lagi STPDN. Waktu itu saya masih tugas di Aimu. Lulus selesai langsung dia sudah baru dia jawab. Tanya-tanya boleh kesalahan apa saja. Bapak itu pikir Garuda tidak habis. Garuda itu balistrik. Bapak kalau memang 3 kali bisa batal ya sudah, saya gagal ya sudah. Tapi kalau merdeka, masa urusan posisi sekolah generasi yang Bapak itu sudah susah sekali. Memang tantangan untuk orang tua. Terakhir kami itu orang dalam lagi. Semua itu mereka punya, dan memang punya. Ya, itu pasti nanti untuk orang tua kita akan terima hal itu. Nanti terakhir yang sedikit kuat aja. Motivasi kekuatan itu pada anak-anak identitas. Jangan pernah bilang coba, pasti. Kita mau buka botol ini pertama, kita cari bukan mau mana ya? Ini buku pasang ini mau pertama. Bagaimana coba ya putar? Rupanya caranya begini, bisa pakai begitu. Jadi jangan karena untuk merasa gagal itu orang bilang itu keberhasilan yang ditunda. Itu sama. Dan orang tua juga itu pasti kalau anak sudah nekat, sama pasti orang tua juga siap. Jadi masalah yang paling dari anak untuk terhadap. Apalagi ya, kemarin saya cerita tuh, kemarin saya cerita tuh, bahasa karakternya juga bukan anak kepada ini. Bapak terkena bapak. Siapa saja dia bilang, Bapak pikir Garuda baru, masa terus kalau Bapak terus sekolah ini. Itu bahasa tantangan orang tua. Untuk tahun ini formasi untuk STPDN yang afirmasi dan mau afirmasi maupun reguler. PPS kalau tidak salah provinsi 10 itu tidak jelaskan di situ. Kita berbuat dengan reguler 10. Kita ada reguler dengan afirmasi. Itu provinsi Papua Selatan. Merauke 2, Mapi 1. Itu seturun-turun ini. Bofendigul asmat doang. Asmat tidak ada termasuk bofendigul. Tadi yang disampaikan Pak Staf Ahli bahwa tahun sebelumnya itu kan 1000, sekarang sudah turun 500. Itu dibagi di berapa provinsi dengan kabupaten yang ada. Jadi informasi terbatas. Dan adik-adik kalian sudah daftar rumah Menteri Bom tidak berfungsi tidak ada sudah bagus masuk di PPS. Itu di pendaftarannya. Tahun lalu memang saya sedang ikut
Tidak, nomor satu kamu akan terkira. Berharap ke depan nanti kami akan upayakan terus tahun ini untuk bagaimana kita meminta formasi kabupaten dengan provinsi dari bawah ini. Jadi tanggung jawab kita untuk berusaha untuk bagaimana mendapat porsi atau mendapat kuota untuk sekolah-sekolah kedinasan. Ada beberapa sekolah kedinasan silahkan menjadi kali pilih sesuai dengan itu persyaratan yang ada. Dan satu, setelah ini Bapak Ibu, adik-adik, kami akan masuk ke teknis. Masuk ke teknis akan dibangun oleh Pak Ronald terkait bagaimana proses pendaftaran. Proses pendaftaran mendaftar di sekolah mana? Kalau memang di sini nanti jaringan terbagus, Kominfo siap. Kominfo siap. Nanti pas daftar berjalan bilang, ini saya KTP, ini nama pas semua dengan di KTP ini tapi setengah mati nih. Ada capek, mereka bisa variasi. Atau mungkin di KTP ini masih KTP Papua, karena kita di Papua Selatan. Nah itu ada yang capek. Jadi kan ada yang KTP Kominfo. Dan sekarang saya sudah kali untuk kita proaktif. Saya masih menunggu isi sampai selesai. Jadi jangan kira hanya libur, jadi nanti saya bapak dibalikan. Justru bapak datang di sini memahami. Untuk juga bertiga sini lama-lama nanti kamu dan saya mau bapak. Itu begitu. Pikir tadi penjelasan cukup panjang lebar. Tidak ada yang berat, itu saja. Semua berat. Setelah ini tahun lalu itu kayak tahun depan itu saya berharap mungkin itu bisa dapat kalian lebih banyak informasi untuk semua sekolah kedinasan. Jadi jangan satu saja ini sebab kita lihat ini pasti semua marginal hari kisahnya. Ada di berhubungan, ada di statistik, ada di kebutuhan. Ada di meteorologi, banyak. Itu orang tua dari sekarang itu terus sepanas ya. Kuat di sini. Dan nanti besok itu istimewa. Hasilnya itu terakhir bapak tinggal dulu bapak kakinya sudah saya bapak fokus saya kenal sudah. Ya pusing lagi bikin pikiran selesai terus yang sekolah di mana, kerja di mana lagi. Supaya nanti semua itu bapak dari mana lagi sisi politik, supaya nanti dia masuk ke sekolah, akhirnya masuk kerja. Jadi sekarang begini, jadi sekarang kita berlaku. Jadi setelah ini kita itu sudah ada, atau yang sudah ada, terus sudah daftar sampai di ada yang pasti sudah daftar kendalanya di mana nanti kita tahu. Terkait di sekolah kedinasan SDPN sama tadi khusus ORT mereka meminta rekomendasi dari NDP. Papua Selatan belum ada yang kantor NDP yang sekretariatnya, tetapi orang-orang yang tinggal itu belum ada. Jadi kita masih di Papua. Jadi pengusaha di sini Papua untuk surat keterangan orang asli Papua dari rekomendasi NDP. Pas foto kartu keluarga KTP keluarga atau kartu pelajar. Nanti kita fasilitasi ke sana. Tadi dulu. Nanti teman-teman dari PKI Kabupaten yang bantu.
kembali yang kali berapa abot dia tahu yang sepeda itu. Tapi kalau sekolah kita yang lain tidak bisa. Tapi khusus yang sepeda itu yang ada. Termasuk teman-teman di MAPI, di ASMA, Rocky. Jadi hitung-hitung hari, kita hitung kan, termasuk sudah 1.000. Telepon juga cenderung marah itu, mereka itu semua tolong. Dan ibu urusan kami, jadi ada yang kabupaten tapi nanti di SDPD yang lainnya, yang melalui kenalan kami malu. Itu yang mungkin saya sampaikan, mungkin masih ada lagi, silakan. Bulan Maret dari kami sudah ada anak-anak yang daftar, cuma portalnya kadang tidak bisa diterima lagi karena mungkin bulan kemarin itu ada kendala juga jaringan, jadi belum ada kita daftar lagi. Kira-kira itu bagaimana sekarang, masih diberi waktu atau seperti apa? Itu saja. Kalau bulan Maret dia belum terbuka, dia terbuka pun itu tahun yang lalu. Kalau tanggal 1 baru dibuka, semuanya masih lewat 1. Pintunya itu lihat di BKN dari 8 atau 10 sekolah kedinasan itu 1 pintu saja masuk. Di situ cuma minta untuk masuk di portal itu kartu keluarga, KTP, ijazah. Nah itu untuk nanti dimasukin SSK-nya. Itu sudah kami ada begini. Kalau kita bicara begini, orang tua kita tidak tahu, tidak mengerti. Karena itu termasuk saya itu agak sedikit gimana, dipaksakan orang tua pun juga dipaksakan ikut itu. Supaya sekali jadi orang tua tahu, masa tidak tahu saja. Nanti masuk ke situ menjadi akun. Setelah akun dibuka semua, dia akan kirim akun daftar masuk lagi sesuai di situ banyak sekolah kedinasan di dalam pilih beberapa persyaratan, mungkin di Rasul ada. Memang waktu masih bulan Maret, bulan lalu tidak berbuka. Jadi pas terhitung 1 April itu baru dibuka, itu semua lewat DKI. Dan lalu semua kedinasan semua mana seperti itu. Baru lebih, baru dimana. Kalau masuk di situ ditutup lagi, dibikin akun pribadinya supaya dia mau upload semua segala macam yang ada di situ, termasuk nanti sampai dengan hasil pengumuman ada perhatian untuk mengirim orang tua mungkin yang bisa mengerti hal itu. Yang berikut faktor jadi yang mulia BPKU. Berapa kali ada komunikasi dengan saya selama dari KPU, karena seperti itu sudah terjadi bahwa sudah dibuka sekolah kedinasan ini melalui komunikasi. Salah satu faktor yang berikut validasi data terkait dengan KTP dan kartu keluarga. Karena nanti pada saat daftar DPR ini kan nanti juga di kartu keluarga kan KTP. Secara otomatis langsung link. Karena kartu keluarga itu
sebentar saya sudah buka sedikit terkait untuk tahun pertama. Yang berikut sudah daftar di satunya itu sudah. Saya daftar di SDB, baru nanti saya daftar lagi di statistik dari saya satu. Karena ini sudah daftar dengan ini. Ini itu dia menunjukkan identitas dan satu orang yang harus kita mau tahu dari awal tidak bisa disusun. Mau gimana daftar ini dengan sedikit tidak teman. Karena sudah daftar di salah satu sekolah itu. Misalnya kalau BDN berarti BDN sudah. Tidak bisa lagi statistik, tidak bisa lagi BMKG, tidak bisa lagi berhubungan penerbangan dan lain-lain. Satu dari masalah. Artinya itu untuk sekolah yang kedinasan atau juga dinas. Kalau di luar dari itu bisa, macam di Kuncen, misalnya ini kalau kita bisa. Tapi kalau untuk kedinasan satu untuk satu orang untuk satu sekolah kedinasan. Kalau memang Perkenalkan, nama saya Maria Tania. Saya alumni dari SMA IPK Petrus Budi Tanah angkatan tahun 2020. Ya, Bapak di sini isi bertanya soal tes kesehatan ini. Tadi kan Bapak sampaikan sebelum mengikuti tes kadin nanti di Jayapura ada tahap seleksi kesehatan. Nah, di sini saya mau bertanya Bapak, apakah tes kesehatan yang tadi Bapak sampaikan di Merauke itu sudah termasuk dalam tahap seleksi atau itu sebagian dari program kebijakan pemerintah Bapak? Terima kasih. Untuk seleksi, bukan seleksi, jurusan kesehatan untuk awal, dia tidak ada di dalam seleksinya. Tetapi itu bagian dari awal kita mendampingi anak-anak. Jadi nanti kita itu peran untuk kesehatan di situ. Sama selesai. Jadi yang kami kesehatan tidak bisa harus tahu. Karena bahwa dari Unitama sana ke Jalan Merah terus ke Merauke. Di Merauke sana akan bisa. Kalau dari Ali langsung kita kasih ke orang tua. Ataupun di situ dari di mana itu peran. Setelah itu baru ke Jayapura. Di Jayapura sebelum buat tesnya kita juga kesalahan kecil sebelum kesalahan kecil dengan menggunakan struktur yang bagus. Waktu saat cek itu yang tadi saya katakan dengan tes bahasa terus ibu berkowe di antara tiga ini ada yang satu yang harus tinggi di dalam dan mengatas. Tiga ini pasti tidak tahu. Kalau kita pertama, apa? Jadi kita undang orangnya sebenarnya. Kalau supaya nilainya harus tinggi, itu strateginya. Seleksinya. Jadi begitu masuk ke dalam kita sudah berapa? Oh berarti harus berapa ini yang harus ada supaya berapa yang menentukan terus mungkin sangat kan tidak ada. Orang jadi jadi pada itu
mencoba kemampuannya. Pasti kalau orang tua yang ada atau kita kesana itu cuma lihat saja di rumah ataupun nanti kesini 5 itu kita punya HP. Jadi di luar tuh dia begini. Macam misalnya dari PPS ada sekitar 20 orang. Nah 20 orang ini ada sisi pertama mungkin 5, sisi berikut lagi 5 baru tes. Di luar itu kita beda dengan mulai cepat itu waktu semua cepat. Atau dasarnya sedikit banget. Jadi untuk nanti kita tanya supaya kita dulu bagi berarti harus sudah bisa masuk dalam kata sebelum belajar. Jadi di luar kita kok begitu keluar ini kita sudah masuk. Termasuk kita yang ini juga pasti ini sukses ya. Saat itu sudah tidak ada orang tua, sudah tidak ada bapak doi, sudah tidak ada bapak rola, atau ibu ini dia selalu dalam ini. Biasanya orang tua juga kita ajak berjalan dengan waktu itu pendidikan juga ke sana. Dia bisa masuk, jadi luar saja. Jadi beberapa di sini setelah itu tes coba berdasarnya, nah baru nanti masuknya kesehatan, psikolog dan apa dan seterusnya. Jadi sebelum masuk ke situ kita sudah berbuat dan jadi sudah kesehatan. Biasanya kita punya prinsip itu anak itu untuk chat. Kalau chat itu terus selalu. Karena yang lain-lain kita cuma periksa kesehatan, psikolog dan apa semua. Karena di chat itu ya dari sekian ribu itu dia bisa terus beratus. Dan beberapa kita ini sendiri begitu ya. Oh, Bapak dari Jambi. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Itu berpengaruh ke masalah pendaftaran ini yang tidak validasi. Itu ada kita punya sistem, terus kita berada di Permen 29 tahun 2017 itu sudah ada. Jadi adik-adik yang punya adik yang tidak tervalidasi itu langsung kita ke sana. Sedangkan kita punya sertifikat pusat. Jadi ada kita punya kaset. Nanti kita berikan sudah nanti apa telepon ke dirjen kita itu atau dirjen kita juga untuk mereka validasi. Itu yang saya bisa sampaikan. Yang kedua, di sini kita tidak bisa validasi. Semua menyangkut apa administrasi pendidikan langsung berurusan dengan pendidikan. Itu saja. Waktu saya ingin. Terima kasih. Karena dari Dukcapil semua sedikit mengalami kesulitan untuk validasi. Apabila kita mereka mendaftar, terus kasih masuk nama ini pegawai, maksudnya ini nomor kependudukan. Daftar begini, daftar kembali dan kita untuk minta validasi. Nanti dari Dukcapil kasih nomornya, supaya langsung ketemu ke sana mereka validasi. Baru jangan dapat mendaftar.
Bagaimana kirim saja dulu, naik pesawat juga dulu minta. Nanti besok kita waktu Merauke naik mobil induk juga dulu minta. Begitu. Itu terkait penjelasan. Kemudian nanti setelah itu mungkin Bapak Ibu orang tua silakan yang beraktivitas pada hari ini. Saya persilakan untuk anak-anak kami akan dampingi untuk proses pendaftaran. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Selamat siang Pak Kabid SDM, kami dari media ingin mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan sosialisasi di sekolah kedinasan yang sudah dilakukan kepada kita para pelajar SMA dan SMK. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Ya, terkait dengan kegiatan sosialisasi sekolah kedinasan di Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini merupakan salah satu program dari Bapak Gubernur untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia khususnya OAP untuk dalam mengikuti seleksi sekolah kedinasan tahun 2023 ini. Jadi untuk di Provinsi Papua Selatan ini program yang sedang dilaksanakan dan sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten, terakhir Kabupaten Bendigul, Asmat, Mapi, dan Merauke. Program ini kami laksanakan untuk memberikan motivasi, dorongan kepada putra-putri orang asli Papua dalam mengikuti seleksi masuk sekolah kedinasan untuk tahun 2023 ini. Di tahun ini kami dari BKPSDM Provinsi Papua Selatan ada menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini khusus untuk putra-putri orang asli Papua ini untuk masing-masing kabupaten. Kami bagi dengan 10 orang, Vin 10, kemudian Asmat 10, Mapi 10, Merauke sendiri. Dengan harapan kami mendampingi mereka bagaimana proses untuk mengikuti seleksi untuk masuk ke sekolah kedinasan ini. Kita ketahui bersama bahwa memang banyak kendala yang dihadapi oleh anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan. Nah, ini sering terjadi di beberapa tempat. Nah, ini kita bagaimana memberikan dorongan, memberikan motivasi lewat memfasilitasi mereka mulai dari pendaftaran sampai dengan selesai chat, terus dengan apabila mereka ini dinyatakan lulus chatnya, kami akan fasilitasi sampai ke kampus di mana dia punya sekolah kedinasan. Nah, namun ada yang kalau mengalami kegagalan, kami akan mengembalikan juga kepada orang tua. Jadi saya mau sampaikan juga bahwa ini sebenarnya bukan beasiswa, tetapi kami memfasilitasi anak-anak khusus OAP orang asli Papua untuk mengikuti seleksi masuk sekolah kedinasan. Baik Pak. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa untuk Merauke 20, Bendigul 10, Mapi 10, Asmat 10. Apakah ini kuota afirmasi atau memang dari BKPSDM Provinsi Papua yang akan mengupayakan itu yang kuota 10, 10 dan 20 untuk Merauke? Ya, kuota 10, 10 dan 20 ini bukan afirmasi. Ya,
Ini dia ya memang afirmasi juga, tapi dia lebih khusus untuk OAP, untuk OAP-nya. Tetapi untuk kuota sekolah-sekolah kedinasan nanti bisa dilihat dari masing-masing sekolah kedinasan itu yang mereka buka. Misalnya di PDN itu kan dia Bovendigul tidak ada, Asmat juga tidak ada, MAPI 1, Merauke 2. Untuk Provinsi Papua Selatan sendiri 10. Itu kuota untuk IPDN. Begitu pula dengan sekolah-sekolah kedinasan yang lain. Nah, terkait dengan 10 anak yang tadi ini, kita memfasilitasi dia untuk mengikuti itu. Kita memfasilitasi dia untuk mengikuti seleksi. Dan nanti setelah dia seleksi, dia menyatakan lulus sesuai dengan sekolah kedinasan tadi. Misalnya tadi saya sampaikan, afirmasi ini dia masing-masing sekolah kedinasan beda-beda. Nanti tinggal mereka lihat di punya saat pendaftaran untuk afirmasi khusus yang OAP. Sedangkan yang untuk reguler tetap dari semua sama. Di dalam reguler itu juga ada afirmasi di dalam. Jadi kuotanya memang sudah ditentukan di dalam. Baik. Berarti dari kuota 10 ini harus menjalani seleksi lagi, bukan berarti diterima 10 dari Kabupaten Bovendigul misalnya. Betul. Dari 10 orang ini bukan berarti dia langsung sudah masuk, dia lulus. Tidak. Kita ambil 10 untuk melatih dia. Melatih dia untuk bagaimana dia bisa mengikuti seleksi masuk itu. Kita bimbing dia. Kita dampingi dia mulai dari proses pendaftaran sampai dengan dia akan tes chatnya nanti di BKN. Jadi kita mulai fasilitasi dari situ. Kemudian dia punya makan minum ketika dia mau pergi ikut chat di Jayapura misalnya, kita fasilitasi itu termasuk tempat tinggal. Nah itu masing-masing kabupaten minta 10 orang OAP. Itu yang difasilitasi oleh mulai dari makan minumnya sampai tiket ke Jayapura oleh BKPSDM Provinsi Papua Selatan. Difasilitasi oleh BKPSDM Provinsi Papua Selatan. Baik Pak. Ini kita lihat ini pada umumnya ini yang notabene terkenal dan sudah tidak asing di masyarakat lagi ini hanya IPDN. Sementara sekolah kedinasan lain ini macam kita bilang masyarakat di sini awam atau mereka merasa baru begitu bahwa ini sekolah-sekolah ini ada begitu Pak. Baik, iya memang ini yang sering sudah terjadi di masyarakat dan memang kebanyakan dari semua bilang IPDN saja. Padahal masih ada 10 sekolah kedinasan yang ada di dalam kementerian. Semua punya cara bina didik semua sama seperti IPDN itu. Nah ini kita mengharapkan selain IPDN ada kementerian-kementerian lain juga yang punya sekolah kedinasan ini, kita buat anak Papua ini juga bisa terlibat di dalam situ, bisa mengambil bagian di dalam situ. Salah satu ada beberapa yang ada khusus selain STPDN ada afirmasi, STAN juga ada, terus statistik, kemudian meteorologi, perhubungan semua ada afirmasi. Dikhususkan untuk OAP. Hanya di kalangan masyarakat kita cuma tahu itu STPDN saja. Dan semua sekolah kedinasan itu sama. Keluar dengan hasil pendidikan apa semua sama. Dan semua siap jadi pegawai negeri sendiri. Oke, baik Bapak, itu saja. Terima kasih untuk waktu. Terima kasih.